di mana Marsudi Wahyu Kisworo, pakar IT yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Marsudi menjelaskan soal kualitas kamera pada gawai milik petugas KPPS yang digunakan untuk mengambil gambar formulir C1 dan diupload ke sistem yang berbeda-beda. Marsudi juga menyebut forensik audit dapat dilakukan jika ditemukan kecurangan. Sirikap mobile itu ada di-install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga beda-beda. Nah, akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu form C1 bisa beda-beda, kualitasnya ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan, begitu. Ini dari sisi kamera, problem kedua. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di yang form C1 yang di kanan itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Jadi sistem AI ini adalah sistem machine learning ini, dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah. Nah, jadi 3 masalah ini yang menjadi sumber ketika kenapa yang bisa menjelaskan kenapa ketika ditampilkan di web itu antara angka dengan C1 bisa berbeda. Nah, tetapi karena Sirikap ini adalah sarana untuk transparansi, maka ketika terjadi perbedaan dan kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera untuk mengkoreksi itu, melakukan tindakan korektif. Sehingga makin lama errornya, kesalahannya makin lama makin sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian dan yang mulia, ini juga contoh masih ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu sehingga ketika di-scan itu menjadi tidak akurat angka-angkanya. Nah, tetapi kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan Sirikap, mari kita lihat hasil Sirikap dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah software itu di-develop. Jadi Sirikap termasuk Sirikap melalui proses seperti ini. Jadi pertama, developer itu membuat aplikasi, kemudian dilakukan testing, diuji sampai nanti software itu diyakinkan bagus, berjalan dengan baik, baru kemudian di-deploy atau di-install. Nah, di-install inilah terjadi tadi masalah ketika HP-nya beda-beda dan sebagainya, itu kemudian bisa timbul masalah di sini. Nah, setelah di-install baru kemudian dilakukan audit, dilihat apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kalau suatu saat ditemukan fraud, ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana, maka baru kemudian dilakukan namanya forensic audit. Jadi forensic audit itu ada tahapannya, tidak begitu ujuk-ujuk langsung dilakukan forensic audit. Kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana baru bisa dilakukan forensic audit. Sama dengan di bidang-bidang lain, kalau tidak ada kejahatan tidak mungkin ada audit forensik. Nah,